Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar radio Tuntung Parangan FM dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami di Pojok IKM edisi Selasa 7 April 2026. Baik pendengar dimanapun Anda berada, sembari kita mendengarkan rintikan hujan di pagi menjelang siang hari ini ya. Kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu pelaku UMKM di Kabupaten Tanah Laut ya. Salah satunya ada Mbak Lala nih. Selamat pagi Mbak Lala, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Walaupun hujan-hujan tadi disempatkan on time tepat waktu datang ke studio. Oke, kali ini Mbak Lala ini pendengar, beliau adalah pelaku usaha Milano Hanais Bakery ya. Dan di media sosialnya ini agak jauh sekali ya dengan namanya ya. Di media sosial Instagram tentunya ada @2mawarplh. Nah, jadi mungkin nanti kita akan banyak bertanya dengan beliau kenapa di Instagram tidak Milano Hanais Bakery tapi 2mawarplh. Ada apa di balik itu? Nah, kita akan bahas, kita akan kupas, dan ada beberapa produknya juga yang sudah dibawa ke studio radio Tuntung Parangan FM. Baik, Mbak Lala ya. Oke. Mbak Lala, kita mulai talkshow IKM kita, yaitu tentang Milano Hanais Bakery. Kenapa sih namanya ini dulu Milano Hanais Bakery? Milano itu nama saya, mama sama adik saya. Milano, Mila, Lala, Nopal. Kalau Oke. Hanas ini nama kakek sama nenek. Oh, ternyata ya. Terinspirasi dari mana sih kok kemarin jadi satu penggabungan nama gitu? Kolonya Hanas ini kan emang udah lama dari di Matapura ada kakek punya sirup 2 mawar. Oh, jadi sirup 2 mawar itu punya kakek? Iya. Oh my god, kita tahu ya ternyata ini ownernya ini ya ternyata adalah orang terdekat sendiri gitu ya. Iya. Nah, selain itu juga awalnya karena makanya ada 2mawarplh ini ya. Iya. Nah, kalau untuk usaha ini itu sejak kapan? Kolonya Bolu ini sejak 2022. Oh, jadi sebelumnya ada produk lain? Biasanya kan dulu sirup. Oh, dulu sirup. Jadi Kalau- pertama kali sirup. Iya, tapi di Matapura. Oh iya ya, jadi belum merambah ke Playhari gitu ya. Udah pernah tapi kurang ada karyawannya, jadinya ke kakek lagi. Oh, jadi kembali lagi ke Martapura. Tapi dimulai dari tahun 2022 berarti Mbak. Iya. Nah, ini kalau di 2025 berarti 3 tahunan ya. Iya. Nah, sekitar kurang 4 lebih. tahun. Oh, iya ya, di sini 2026 ya. Sudah. 2026. Oke. Nggak bisa move on rupanya di tahun 2025 ini ya. Oke, 2026 sudah sekitar 4 tahunan kurang lebih. Nah, di Milano Hanais Bakery ini adalah tadi seperti yang dikatakan Mbaknya, penggabungan antara nama adik, kakak, dan Mama, Mama, kakak, mama, kakak dan adek. nah ya, jadi ini usaha keluarga. Kalau ini namanya sudah digabungkan, apakah produksinya ini punya karyawan atau dari keluarga sendiri ini? Punya karyawan. Oke, dari tahun 2022 itu udah punya karyawan atau masih dikerjain sendiri? Kan itu merambah tuh. Masih dibantu sama mama tapi ada karyawan juga. Oh, udah ada karyawan. Mm-mm. Karyawannya dari yang kakek tadi atau Bukan dari orang-orang sekitar juga. oh, dari orang sekitar. Berarti langsung begitu buka itu langsung nambah karyawan. Enggak sih, apa? Bertahap juga ya. Bertahap, bertahap. Nah, kalau bertahap itu awalnya ini itu dikerjain sendiri atau gimana tahapannya? Awalnya berdua sama mama. Oh, awalnya berdua sama mama. Dimulai di tahun 2022 itu Iya. ya. Nah, terus produknya yang dibikin waktu sama mama itu apa aja sih, Mbak? Yang pertama ini bolu gulung, Bolu gulung. Selain itu, baru ke lapis, mm-mm, baru ke sipon, ya. roti. Mm-mm. Kalau untuk dari dulu kan dengan mama nih, apakah Mbaknya ini punya keahlian ini dari ikut event kah atau belajar? Belajar. Oh, belajar. Belajarnya sama siapa, Mbak? Ada sama apa? Kayak ikut kelas baking. Oh, jadi ikut kelas baking Iya. juga ya. Kalau untuk kelas baking itu ikutnya kemarin di mana sih, Mbak? Ingat nggak? Di Matapura. Oh, di Matapura juga. Berapa kali ikut kelas baking tuh, Mbak?
5 kalian lah. Oh 5 kali. Nah kalau misalnya tanya-tanya nih seputar kelas bakingnya juga, dulu tuh diajarin satu produk aja setiap 1 kali pertemuan, atau 5 kali pertemuan ada 5 produk, atau satu produk itu aja nih belajarnya tuh Mbak? Bermacam-macam produk. Oh bermacam-macam produk. Tapi yang ditekuni kan yang bolu gulung, yang Jadi sehingga sampailah pada saat itu langsung buka ini nih bakery nih kayak gitu. Iya. Awalnya juga namanya langsung Milano ya kan nama disuruh bikin brand ya. Heeh. Terus langsung namanya milih Milano. Oh ya. Itu dapat penggabungan dari nama-nama itu, inspirasinya dari siapa Kak? dari kakek nenek, karena Hanas itu dari kakek sama nenek, Hana dan Sarani. Oh iya menarik sekali ya. Ada cerita di setiap nama ya. Oke, dari produk-produknya Mbak ini, apakah sejauh ini sudah kurang lebih kan 4 tahun ya, itu produk ini sudah kemana aja Mbak penjualannya? Ada yang bawa buat oleh-oleh, ada yang sampai ke Kota Baru, bawa Ya, ke Jakarta, Mm-mm. ke Lampung kemarin juga. Oh ke Lampung juga. Orang cukup bawa jauh ya. oleh-oleh. Selain itu apakah ada lagi? Kalau biasanya buat oleh-oleh Mbak Ai. Oleh-oleh gitu ya, karena memang bolu ini apa ya, identik dengan ya memang yang jauh pasti bawa buah tangan kan. Nah, oke. Baik Mbak, untuk produknya ini awalnya kan tadi sudah disebutkan juga bahwa ada bolu gulung ya, Iya. bolu gulung awalnya. Nah terus untuk ke apa ya, kue-kue yang lain ini kayak kue lapis gitu kan ya, bolu lapis atau kue lapis sih namanya? Lapis Surabaya. Oh lapis Surabaya gitu ya. Nah lapis Surabaya ini itu ada sejak kapan Mbak? Setahun setelah bolu gulung. Kenapa jadi menekuni ke merambah-nambah lagi nih kira-kira? Supaya ada variasi-variasi baru, supaya iya. berkembang. Ya inovasi-inovasi Iya. barunya Mbak ya. Oke. Setelah dari lapis Surabaya ini ada produk yang lain nggak lagi? Ada sipon. Nah kalau sipon ini ditekuni sejak kapan Mbak? Sipon ini barengan sama ini. Oh barengan. Inspirasinya dari siapa nih Mbak kalau buat sipon sama lapis ini tadi? Lihat-lihat yang di Instagram, lihat kue-kue yang lain-lain orang supaya yang jual-jual. Ya jadi ada Iya. inspirasinya dari situ ya, dan Iya. diterapkan ternyata peminatnya pun Banyak, alhamdulillah. gitu ya. Oke baik. Nah untuk roti manisnya itu Mbak? Roti manis ini baru setahun belakangan ini belajar roti. Nah kalau roti manis ini kan sesuai ini, kalau misalnya pendengar ya lagi live streaming kami di media sosial Facebook di Tuntung Parang FM dan juga melihat produknya, ini ada roti manis cap 2 mawar pendengar ya. Nah kayaknya dari semua produk ini yang paling khas itu ada di roti manis cap 2 mawar ya nggak sih Mbak? Karena saya lihatnya kayak menonjol banget gitu ya. Itu kira-kira ada story-nya nggak sih Mbak? Ada cerita nggak sih dibalik roti manis cap 2 mawar itu? Cuma yang biasanya kan naruhnya di Simpang 3, katanya banyak dicari roti. Cuma 3 mana tuh? Di Simpang 3 yang Mama Ana. Oh Simpang 3 Mama Ana. Yang dekat POM. Oh POM ya. Solo. Iya. Ya, banyak yang cari roti. Jadinya belajar bikin roti. Ternyata banyak peminatnya. Oh ternyata juga terinspirasi dari memang Iya. kadang masukan-masukan dari orang lain ya Mbak Iya. ya. Oke. Untuk saat ini karyawannya sudah berapa nih Mbak? 4. 4. Di tahun 2022 itu sudah ada Masih bertiga sama masih Mama. bertiga sama Mama, dikerjakan Pian, Mama dan Ada 1 orang. ada 1 orang. Jadi di tahun berapa yang menambah karyawan tuh? Tahun kedua ketiga menambah. Oh tahun kedua dan ketiga menambah ya. Nah untuk menambah karyawan ini kan tentunya pasti dipersiapkan dan dipikirkan. Karena pasti dong kalau nambah karyawan pasti ada yang namanya orderan atau produksi yang lebih gitu Iya. kan. Nah ini untuk produksinya Mbak, diproduksi sudah dengan mesin atau masih dengan manual atau seperti apa?
dengan mesin. Dengan mesin, jadi sudah canggih Iya. ya. Dan untuk dari pembuatan kue-kue yang ada ini, itu sudah terjual berapa kira-kira Mbak? Dari Iya, dari tahun 2022 pertama kali buka nih. udah banyak. Banyak banget ya. Nah, itu kan untuk beli mesin itu kan apakah sudah di tahun 2022 ada mesinnya? Iya, bertahap. Kalau Bertahap. 2002 itu ada satu open, satu mixer. Satu open, satu mixer. Iya, kalau sekarang udah ada 4 open, 4 mixer. Wah, ya keren banget ya ini ya. Nah, selain itu pasti juga kan ada ini Mbak, namanya apa ya? Ada banyak pesanan kan kalau misalnya kita punya beberapa mesin sudah yang dari tahun 2022 sampai ke tahun-tahun selanjutnya bahkan menambah karyawan. Nah, itu kira-kira pesanannya Mbak, itu dari siapa aja sih biasanya Mbak? Kalaunya setiap hari lu naruh di tempat Paman Adul di Simpang 3. Simpang 3 itu. Sama pesan-pesanan orang mau bawa oleh-oleh biasanya Biasanya kalau orang pesan tuh berapa sih Mbak biasanya? 10 lah, kalau orang keluar itu 10. Oh iya 10 box. Iya, 10 kotak. 10 kotak gitu ya. Luar biasa. Kalau misalnya dari harga Mbak, saya mau kenalan dulu dengan harganya nih. Dari lapis gulung yang kemasan ini yang biasa. Oh, yang ini ya, itu namanya apa sih Mbak? Kecilnya namanya bolu gulung Mika, dia versi kecilnya dari ini. Oke, itu ukurannya berapa sih Mbak? 20, ukuran 20. Nah ini dibanderol harga berapa Mbak? Kalau ini 35. 35.000. Wow, cukup terjangkau teman-teman ya. Oke, kalau yang selanjutnya Mbak harganya berapa? Ini 40. 40. Iya. Ini 30. 35. 35. Ini 40. Bedanya 5.000. Iya. Kayaknya ya orang yang ininya besarnya, beratnya sama aja, tapi kan ini pakai kotak. oh ya packaging Iya, gitu ya packaging. yang membedakan ya. Kayaknya kalau orang mau bawa oleh-oleh mereka kan milih yang packagingnya Iya. tuh. Oke baik. Nah selain itu ada lagi lapis Surabaya Mbak. Iya, di Surabayanya sama harga 40. Harga 40.000. Selain itu ada produk apa lagi? Sipon bulat ini harganya 50. Sifon bulat harganya 50. Kemudian ada roti manis cap 2 mawar harganya Harganya 35. 35.000 sebesar itu Mbak. Iya, kasur ini. Iya, dibuka ini. Iya, ini. Oke, baik. Nah, jadi pendengar sudah mendengar ya mengenai harga-harganya juga yang sudah di-spill di studio kami. Nah, jadi pendengar yang ingin membeli atau memesan itu langsung saja menghubungi di via apa nih Mbak biasanya kalau pesan nih? WA Di WA. WA-nya berapa sih Mbak? 0813 4956 4040 Oke, siap. Nah, untuk media sosialnya Mbak di Instagram. di Instagram. Iya. Nah, 2 Mawar itu ya. Iya. Mau nanya nih, kenapa Instagramnya namanya 2 Mawar, nggak Milano Hanais Bakery? Coba. Atau ada yang buatkan 2 mawar play hari katanya. Oh gitu. Kemudian Udah. Ada yang buatkan Instagramnya 2 mawar play hari supaya orang kenal, kan namanya 2 mawar bukan Milano. Namanya kan bolu gulung 2 mawar. Oh iya. Jadi roti manis 2 mawar, bolu bulat 2 mawar. kemudian dan kebetulan juga sirup mawar tuh khas dari ownernya adalah kakek sendiri ya. Iya. Nah ini kita sudah terspill nih keturunan dari pemilik dari sirup mawar nih pendengar. Oke, ini Mbak, untuk rasanya nih ada rasa apa aja sih di setiap produk ini, dari bolu gulung, lapis legit, kemudian juga sifon sampai roti manis. Nah itu ada rasa apa aja Mbak? Kalau bolu gulung ini rasanya ada yang original, pandan, Ya. coklat. Kalau selainnya ada rasa nanas, strawberry, tiramisu, coklat, dan vanila. Oke. Kalau ini sama, kalau ini lapis Surabaya ada selainnya ada tiramisu dan strawberry. Tiramisu dan juga strawberry ya. Iya, kalau sipon ada yang keju seres, ada yang keju panggang. Keju panggang? Itu gimana tuh kalau keju panggang? Kejunya Di-touch? dipanggang duluan. Oh, dipanggang duluan ya. Kemudian Rotinya ini ada roti yang ada rasanya, ada yang ori. oke, kalau yang ada rasanya rasa apa aja tuh? Mbak? Rasa sarikaya, pandan,
durian, vanila, blueberry, strawberry. Oke. Nah, ini tadi kita udah spill rasa nih pendengar. Ternyata rotinya ini juga agak merambah kekinian ya. Karena ada tiramisu ternyata. Iya, tiramisu. Ada tiramisu. Nah, rasa-rasa ini apakah memang sudah ada sejak awal atau memang bertahap juga, Mbak? Bertahap. Nah, kenapa sih kok jadi merambah ke rasa tiramisu tadi dimasukkan juga gitu? Apakah memang terinspirasi dari netizen atau Kak coba dong bikin ini dari tetangga atau siapa gitu? Enggak, coba-coba sendiri. Oh, coba-coba sendiri, berawal dari coba-coba ya. Iya. Dan ternyata rasanya juga enak gitu, kebetulan Banyak, langsung aja. iya, ada aja yang beli, minatnya ada. Iya, oke. Nah, ini untuk produknya Mbak nih, kalau dilihat dari tahun ke tahun paling ramai itu biasanya di tahun-tahun kapan, Mbak? Atau pas lagi perayaan atau gimana sih, Mbak? Hari raya. Hari raya Idul Fitri, Idul Adha, sama apa? Gurus kumpul, haul. Oh ya, Haul haul gurus gitu ya, kumpul. rame gitu ya. Nah, kalau untuk ini Mbak, pengerjaan di saat ini kan hari Idul Fitri katanya kan banyak nih orderannya. Nah, untuk banyak orderan ini Mbak, itu kalau waktu Idul Fitri gitu kan, kita kan puasa nih paginya. Iya. Nah, untuk bikin ini kapan kira-kira Mbak? Dari pagi. Dari pagi sampai buka puasa. Iya, lanjut lagi malam. Kalau gitu. buat sehari sebelum hari raya, Aha. lanjut lagi malam sampai subuh. Malam, tengah malam, subuh lagi baru diantar. Oh, jadi ini ya bergilir langsung kalau ada itu pakai sip atau enggak sih Mbak? Enggak. Oh enggak, jadi langsung mengalir gitu aja ya. Iya. Pokoknya ada kerjain gitu. Oke. Nah, ini kalau untuk tadi di hari raya itu kan banyak peminatnya tuh Mbak. Iya. Nah, ini kalau untuk hari raya banyak peminatnya itu sebanyak apa sih Mbak? Terutama untuk hari raya tahun yang kemarin Tadi. baru saja. Iya, Kalau tahun tadi ini habis 250-an yang Which is? sipon, iya. Wow. Kalau yang gulung 400-an. Aduh Mbak, banyak banget. Ya terus Sama kalau ini juga sama 400-an lapis Surabayanya. Tapi kemarin kalau roti nggak bikin karena roti lebih ribet. Oh, roti lebih ribet gitu Mbak ya. Oke, jadi ada bolu gulung, lapis sama sifon. Iya. Yang paling sering dibeli itu ada bolu gulung Mbak ya. Iya, bolu gulung. Bolu gulung yang tadi sudah disebutkan Mbaknya juga bahwa ada 400 pieces kurang lebih terjual. Itu untuk buku-buku manajemen keuangannya apakah ada pakai atau memang terima orderan list biasa aja atau gimana Mbak? Terima orderan biasa. Oh, terima orderan biasa nih. Nah, biasanya kalau misalnya udah sampai ke ribuan gitu kan, biasanya kan ada manajemen keuangannya gitu kan iya. ya. Nah, apakah kedepannya nanti akan ada manajemennya atau gimana Mbak? Iya, akan ada. Rencananya akan Rencananya ada ya pastinya, karena untuk memanage pengeluaran, keuntungan bersih ya, kotornya berapa, nah supaya nanti bisa nambah mesin lagi. Oke, baik. Nah, apakah produk ini dijual di media sosial juga Mbak, kayak Shopee atau TikTok gitu? Enggak, jadi via Instagram aja Iya, tadi ya. soalnya dia kan nggak tahan lama. Oh, nggak tahan lama. Kalau untuk produk Mbaknya ini berapa hari Mbak bertahannya atau berapa bulan? Kalau suhu ruang 3-4 harian. Kalau suhu ruang 3-4 hari. Berarti kalau dibiarin kayak gini aja 3-4 harian Mbak ya. Iya. Tapi kalau misalnya di suhu kulkas, Semingguan lah. semingguan. Oke. Tapi biasanya kita makan roti kalau misalnya belum habis seminggu masih dimakan terus kok. Oke, baik Mbak. Untuk penjualan ini Mbak, kalau misalnya di bulan Ramadan kemarin nih pas hari raya itu kan, itu keuntungannya, kotornya kira-kira udah habis berapa Mbak? Kalau keuntungannya kemarin waktu hari raya itu ada Kurang lebih ya 20-an lah satu hari. itu 20 pieces yang terjual atau 20 juta? Oh my god. 20 juta ya, itu masih kotor Mbak ya. Itu belum lagi ya untuk gaji karyawan ya. Oke, baik. Nah, kalau misalnya satu hari 20, berarti ini bukanya sebelum hari raya itu berapa hari sebelum hari raya Mbak?
biasanya kita terima orderan seminggu sebelum hari itu, ada yang hampers. Oh, jadi ada hampersnya juga. Ada yang hampers, kalau 3 hari sebelum hari raya itu buat hari rayanya. Buat hari rayanya, kalau 1 hari sebelum hari raya itu kita stok di tempat, di toko-toko. Oh, di toko-toko. Ya, tokonya tadi ada di toko Paman Adul. Iya. Kemudian ada di Simpang 3. Iya. Selain itu ada di mana lagi, Mbak? Udah Dua toko itu, Iya. dua toko itu ya. Nah, nanti apakah ada rencananya ke nambah, Mbak? Atau ada mau nambah buka usaha, buka toko? Sepertinya belum terpikirkan. Oh, belum terpikirkan ya. Baik. Oke. Nah, ini produk ini apakah sudah ada di Instagram, Mbak, kayak foto-fotonya gitu? Udah ada. Dan aktif terus Instagramnya, Mbak ya? Iya, aktif. Jadi fast respon aja, Mbak ya? Iya. Oke, baik. Nah, ini kan Pian memulai usaha nih pasti nggak semulus langsung 20 juta per hari kan? Enggak. Nah, itu pasti ada struggle-strugglenya, ada kerikil-kerikilnya, ada yang nyandung, jatuh, bangkit lagi gitu kan, Mbak. Nah, sejauh Pian berusaha nih, apakah ada, pasti ada sih ya. Iya. Nah, apa ya istilahnya, duka-duka apa sih yang Mbak lewati selama tahun 2022 menggeluti perbakingan ini, Mbak? Kan kita kan produk baru, jadi namanya belum ada. Jadinya nanti wadahnya terbulik, ada payu, itu udah biasa. Oh iya. Tapi kalau untuk saat ini ada sih, masih ada nggak sih, Mbak, kalau kayak kan nitip nih di toko, apakah masih ada yang kembali lagi gitu atau? Masih, tapi berkurang daripada yang awal-awal tahun kan. Kita memperkenalkan nama baru kayak gitu. Kalau ini udah berkurang. Oke, baik. Nah, untuk dulu nih, Mbak, karena itu kan namanya juga baru memulai usaha, kan banyak produk yang balik kan. Nah, itu gimana, Mbak, jualnya lagi, Mbak? Yang balik. Oh, kita kalau yang balik kita nggak jual lagi, kita beri ke ikan atau kemana, jadi ke ayam. yang balik ini adalah yang sudah dari ini ya, di luar dari masa di luar 4 harian. Iya, jadi masa expirednya gitu, Mbak ya. Dan akhirnya balik lagi ke kita, ya kita kasihkan ke ayam, ikan gitu ya. Oke. Kalau dulu misalnya baliknya berapa box, Mbak? Dulu pernah paling banyak banyak. Yang 10-an box ada, 15-an lah. 10-15an? Oh my god, banyak banget ya, Mbak ya. Ternyata sangat-sangat perjuangan sampai dengan saat ini ya. Kalau saat ini masih ada, Mbak, kadang balik-balik gitu? Baliknya 21 lah, satu kotak kayak gitu. Oke, baik, alhamdulillah, Mbak ya. Nah, untuk sampai ke titik ini gitu kan, itu kan tidak mudah ya. Sudah kita bahas juga tentang beberapa yang dilewati oleh Mbak Lala ini bersama dengan keluarga. Nah, untuk memperluas jangkauan pembeli nih, apa strategi? Apakah ada mau endorse orang kah, atau pernah endorse atau seperti apa, Mbak? Atau ada event jadi partner atau gimana? Kalau endorse udah pernah endorse. Endorse siapa tuh, Mbak? Yang Play Hari Pudis, sama yang Nelly. Ya, itu. Nah, itu untuk timbal baliknya ke produksi Mbak, apakah tinggi atau gimana, Mbak? Lumayan memperkenalkan produk kan ke orang-orang. Dan balik aja sih ya, ada. Mbak. Jadi orang follow, jadi pengen tahu. Oke, baik. Nah, ini kan tadi Mbaknya sudah melewati beberapa ini ya, struggle kerikil yang dari awal sampai dengan saat ini, saat menggeluti dunia perbakingan. Apakah ada pesan nih, Mbak, untuk teman-teman UMKM yang ingin memulai usaha di dunia perbakingan? Tentunya kan kadang dunia perbakingan ini kita bikin kue nggak jadi, pernah nggak sih, Mbak? Pernah. Nah, itu kira-kira gimana tuh, Mbak? Kalau bikin kue nggak jadi itu berarti biasanya ada yang kurang. Biasanya ada kurang takarannya. Kurang takarannya juga ya. Tapi mood bikin, ya, mood juga bisa berpengaruh. Ya. Nah, jadi ini buat teman-teman juga ya. Kalau bikin sesuatu, bikinlah dengan hati. Waduh. Oke.
Ini Mbak, tadi Mbak mau minta pesan-pesan nih buat kawan-kawan pejuang UMKM mungkin yang ingin memulai di dunia perbakingan maupun dunia-dunia kuliner. Itu pesan-pesannya Mbak seperti apa kira-kira? Harus semangat dan konsisten. Semangat dan konsisten. Tidak panjang lebar Mbak ya. Harus semangat dan juga harus konsisten. Semangat dalam artian ya mau beberapa produk yang mau laku atau tidak, ya kita tetap harus semangat dan juga tetap konsisten terus menggeluti bidangnya. Karena kita tidak tahu ya, barangkali kegagalan kita di hari ini mungkin keberhasilan yang berlipat ganda di kemudian hari Mbak ya. Oke, baik. Nah, untuk kue Mbaknya nih, apakah memang ada mendapatkan pendampingan kah atau ada apa ya, ikut event atau seperti apa Mbak? Ada pendampingan dari Dinas Tenaga Kerja. Oh iya, itu pendampingan kayak gimana Mbak itu? Produk halalnya dari sana. Oh, urus produk halalnya dari sana halal. ya. Nah, selain itu, apakah ada lagi Mbak? Udah itu aja ya. Kalau untuk event-event pernah ikut nggak sih Mbak? Kayak berpartisipasi gitu? Nggak pernah. Nggak pernah. Nah, kalau misalnya jadi sponsor? Nggak pernah. Nggak pernah juga. Kira-kira Mbaknya nih, kalau untuk kemudian hari ini ada pihak yang menghubungi Mbak, mau nggak jadi sponsor dari acara kami gitu? Kira-kira mau nggak sih Mbak? Mau, boleh. Mau, boleh ya, boleh ya. Oke. Nah, jadi habis ini nih untuk pendengar mungkin yang mau ada acara, nah itu bisa langsung saja kalau mau sponsor atau media atau partner ya kan, itu bisa langsung menghubungi di Instagramnya Dua Mawar Playhari ya. Nah, tapi nantinya juga tentunya ada syarat dan ketentuannya, jangan lupa karena pasti ada timbal balik satu sama lain ya Mbak ya. Oke, baik. Nah, untuk kedepannya nanti ini kan sudah bikin di dunia bakery nih, apakah ada ini Mbak kayak mau buka kelas gitu? Nggak ada. Nggak ada. Kenapa sih Mbak kok nggak mau buka kelas, padahal kan produknya kan banyak, berlaku terjual banyak gitu? Belum pede buat belajarin orang. Oh, belum pede, tapi udah punya karyawan 4 nih. Oke, baik. Nah, untuk kedepannya Mbak, di tahun ini mungkin pencapaian apa sih yang diinginkan oleh Pian dari Milano Hanais Bakery ini? Pencapaiannya, Apa sih target-targetnya yang dicapai di tahun ini gitu? kalau mau tambah open. Mau tambah open karena membludaknya pesanan tadi ya. Oke. Selain itu Mbak, harapan-harapannya mungkin di tahun 2026 ini pengen apa gitu? Pengen terus dikenal orang di tanah laut. Iya. Jadi bisa jadi icon lah. Kan ini bolu gulung Playhari gitu. Jadi ya di oleh-oleh buat di tanah laut gitu. Nah, kira-kira kalau misalnya oleh-oleh dari tanah laut ini kan otomatis kita harus kayaknya yang khas gitu Mbak ya. Nah, jadi kalau misalnya harus yang khas, mungkin nanti inovasi-inovasi barunya ada, mungkin Mbaknya apa sih yang makanan khas di tanah laut ini? Nah, mungkin nanti bisa dijadikan satu Di mix ya. Iya, betul banget Mbak. Jadi inovasi di situ ya. Oke, baik pendengar, kalau misalnya mau menghubungi beliau ya bisa langsung di 0813 4956 4040. Nah, untuk rukonya nih Mbak ada di mana sih Mbak? Ini ruko rumahan atau Ruko rumah produksi. rumah produksi? Iya. Nah, itu rumah produksinya di mana Mbak? Ada di Panggung, di Jalan Ayani, dekat Gang Mawar. Jalan Mawar. Jalan Mawar. Jalan Anggrek. Jalan Anggrek. Dekat mana sih itu Mbak? Saya nggak tahu deh. Dekat Dekat sebelum Samsat. Oh, sebelum Samsat di sebelah kiri atau kanan? Kalau dari Playhari sebelah kiri. Dari Playhari sebelah kiri ya. Iya. Kalau dari Banjarmasin sebelah kanan. Nah, jadi langsung terpampang nyata ada tulisannya. Ada. Ada pelangnya? Ada. Nah, pelangnya itu apa Mbak? Milano Hanais Bakery atau Dua Mawar Milano Hanais Bakery. Milano Hanais Bakery. Baik. Nah, oke. Kita tadi sudah melewatkan beberapa produknya juga, pendengar sudah kita kulik juga rasa-rasa, harga-harganya juga, dimulai dari bolu gulung tadi. Ada yang harga 35.000 Mbak ya. Iya. Ada yang harga 40.000 sesuai dengan packagingnya juga yang cantik luar biasa ini. Kemudian juga ada lapis Surabaya ya. Lapis Surabaya sampai di Playhari. Lapisnya Playhari lah ya. Oke, lapisnya Playhari ini harganya berapa tadi Mbak? 40.000. Kemudian juga ada sifon yang harganya 50.000 dan roti manis ini harganya 35.000. Dan ini terpampang nyata ya, ukurannya juga seperti ini.
pendengar yang ingin tahu berbagai macam produknya bisa langsung menghubungi di Instagram @2mawar.playhari maupun di media sosial kami. Mungkin nanti yang ingin melihat produk-produknya bisa langsung melihat tayangan kami di Facebook ya, PPL Radio Tuntung Padang FM. Baik pendengar, sampai di sini dulu pojok IKM kami pada pagi menjelang siang hari ini bersama dengan Mbak Lala, owner Milano Hanais Bakery yang memiliki berbagai macam produk-produk perbakingan. Ada sifon, bolu gulung, roti manis dan juga lapis Surabayanya Playhari. Baik pendengar, sampai di sini dulu perjumpaan kita di pojok IKM. Saya Citra Kusuma yang bertugas mohon pamit undur diri. Jika ingin melihat siaran langsung kami yang ulang bisa langsung di Facebook ataupun YouTube-nya di Radio Tuntung Padang FM. Baik pendengar, saya Citra Kusuma yang bertugas mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.